Hai guys, sebentar lagi Bitcoin akan melakukan Golden Cross ini dan setiap kali Golden Cross ini terbentuk, Bitcoin akan melakukan hal yang menarik. Kita akan lihat apa yang menjadi analisa daripada Golden Cross ini. Ada juga update harian Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Dominance, dan indeks mata uang dolar. Beberapa berita seperti ini dan juga analisa harga koin PP ya teman-teman. Dan diakhiri oleh prediksi harga SUI ketika dia nanti akan launching. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum memiliki exchange OKX ini, di mana exchange OKX ini merupakan platform trading yang cukup terpercaya, merupakan sponsor dari Manchester City, dan sekarang ada mystery box yang teman-teman bisa dapatkan kalau misalnya teman-teman menggunakan link yang ada di deskripsi dan melakukan deposit, single deposit, atau pembelian kripto minimal $50 di dalam 30 hari setelah sign up, maka teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan mystery box yang ada hadiahnya sampai $10.000 ya teman-teman. Memiliki akun exchange OKX ini juga akan memberikan kesempatan untuk mengikuti launchpad seperti koin SUI yang akan launching di OKX tanggal 3 nanti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum memiliki exchange ini, teman-teman bisa gunakan link dan mendaftarkannya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana close-nya itu tidak terlalu bagus ya teman-teman. Untuk hari Senin 1 Mei, seperti pepatah mengatakan sell in May and walk away, mungkin bisa terjadi untuk di bulan ini ya teman-teman. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan libur yang ada di China, karena kemarin itu adalah May Day dan biasanya di sana libur panjang, jadi market pun merah ya teman-teman. Dari indikator kalau saya lihat ini kebanyakannya bearish, RSI di bawah 50, crossover ke bawah, dan market cipher juga ada red dot di sini meskipun money flow itu masih hijau. Di time frame 4 jamnya, harga Bitcoin menemukan support di harga 27.700 dan bisa bounce dari situ. Kemungkinan ada pola triangle yang bisa terbentuk. Jadi ketika ini naik seperti ini, kemungkinan dia bisa seperti ini, dan kita akan melihat apakah dia akan breakdown ke bawah dari sini atau malah bisa naik ke atas dari sini dan melanjutkan harga ke harga yang lebih tinggi yaitu 32.000. Jadi ada pola triangle yang sekarang sedang terbentuk ini. Untuk indikator di time frame 4 jamnya itu dalam posisi bearish, tetapi dari 1 jamnya itu sudah mulai bullish ya teman-teman. Ada bullish divergence yang terbentuk dan terjadi juga bullish crossover untuk MACD-nya, dan histogramnya juga berubah menjadi hijau, market cipher hijau. Jadi untuk sementara waktu, time frame yang kecilnya banget, itu dia akan bullish. Di sisi lain, kalau kita melihat Ethereum per Bitcoin ini mulai bullish, kemarin bisa close dengan cukup baik di atas daripada garis support yang sering saya sebutkan ini. Untuk indikatornya masih ada sisi bearishnya, tapi sudah mulai bullish. Kalau misalnya bisa bertahan seperti ini, bisa akan ada green dot di market cipher-nya. Kelihatan juga di Bitcoin Dominance, ini dalam posisi menurun, ada bearish divergence yang terbentuk ketika Bitcoin Dominance itu naik sampai ke daerah sini, dan RSI ini juga dalam posisi kemungkinan konsolidasi, ada kemungkinan crossover ke bawah juga bisa terjadi di MACD-nya, dan ini juga jadi rata-rata indikator untuk Bitcoin Dominance ini dalam posisi bearish. DXY ini sayangnya ini dalam posisi bullish ya teman-teman. Untuk indikatornya semuanya mengatakan bullish. Jadi bisa ada kenaikan untuk indeks mata uang dolar terlebih dahulu. Untuk USDT Dominance masih berada di dalam range ini. Asal tidak breakout di atas 7,32, maka ini akan tetap berada di range ini sampai dia breakout di arah yang mana. Itu kita belum tahu arahnya akan kemana, dan kita akan melihat analisa di mana Golden Cross ini sebentar lagi akan terjadi ya teman-teman. Mungkin bisa terjadi di minggu ini adalah chart mingguan. Dan apa yang saya taruh di sini? Yang saya taruh adalah 20-week EMA dan 50-week EMA. 20-week EMA ini juga bisa merepresentasi 21-week EMA karena dia cukup dekat ya teman-teman. Kalau saya taruh 21-week EMA yang ada di sini, maka harganya itu mirip sekali dengan 20-week EMA ya. Jadi ya sebentar lagi crossover tersebut bisa terjadi, kemungkinan besar di minggu ini. Dan apa yang terjadi setelah crossover tersebut terjadi? Nah, di sebelumnya kalau kita melihat, kalau misalnya terjadi dead cross ini, itu terakhir kali terjadi di 18 April 2022, di mana yang 21 ini crossover, dead cross ke bawah yang 50 ini.
menandakan akan terjadinya dump dari situ. Untuk yang Golden Cross-nya itu terakhir kali terjadi di 4 Mei 2020 ya teman-teman. Jadi untuk timingnya itu mirip sekali ya teman-teman. Di 4 Mei 2020 ini terjadi crossover ke atas dan harga Bitcoin itu naik dari situ sampai ke 12 April 2021 65.000. Tidak ada terjadi crossover ke bawah. Jadi kalau misalnya ini bisa melakukan crossover ke atas, maka akan sangat bullish untuk Bitcoin dan juga altcoin ya teman-teman. Kedua terakhir kali itu terjadi di 20 Mei 2019 juga. Ini sama-sama bulan Mei ya teman-teman. Nah, kali ini itu agak berbeda karena 2019 itu dia sebentar saja pumpnya dari Januari sampai bulan Juni. Habis itu ada konsolidasi dan diakhiri dengan Corona dump. Tetapi kalau kita mengikuti ini, maka setelah terjadi crossover ke atas, akan ada pump juga yang terjadi di situ ya teman-teman. Ini merupakan peluang buat kita. Dan seperti yang ada di sini, kalau misalnya terjadi dead cross, maka akan ada dump yang bisa terjadi. Ini contohnya adalah di September 2018. Dari sini terjadi dead cross-nya, habis itu harga juga turun dari situ. Jadi ini bisa mengindikasikan kalau akan terjadi dump atau akan terjadi pump. Dan pump yang cukup besar itu terjadi di tahun 2015, itu melakukan golden cross lagi di November 2015. Dan apa yang terjadi setelah dari situ? Harga itu naik dari harga 400 sampai ke $19.000 per Bitcoin-nya. Dead cross di sini bear market. Golden cross di sini terjadilah bull market. Jadi sebentar lagi kita akan melihat adanya golden cross ini yang bisa menjadi hal yang sangat bullish untuk Bitcoin ya teman-teman. Secara jangka panjang, makanya saya sering bilang pastikan kita memiliki Bitcoin, memiliki posisi, kemungkinan harga itu akan susah balik lagi ke daerah-daerah yang lebih bawah, kecuali ada semacam black swan event yang terjadi seperti di tahun 2020, Maret 2020 itu ada COVID, jadi bisa terjadi dump seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat dari chart yang 2015 itu, garis-garis ini itu menjadi support di sini, menjadi support di sini, support di sini, support di sini, support di sini. Untuk di tahun 2021 dia supportnya itu berada di bulan September ini ya teman-teman. Tapi dia tidak menyentuh, tetapi dia menyentuh yang ada di sini. Habis itu dia lanjut ke 69.000 dan seterusnya. Jadi secara jangka panjang saya bullish untuk Bitcoin ya teman-teman. Dilihat dari chart ini tidak pernah gagal. Ada berita dari JP Morgan di mana mereka akan membeli Bank First Republic ya teman-teman. Upaya awal yang dilakukan untuk menyelamatkan First Republic Bank ini ternyata gagal dan di tanggal 1 Mei mereka harus buat keputusan jadi akan dibeli oleh JP Morgan. Nanti 84 lokasi bank ini di 8 state itu akan dibuka sebagai JP Morgan Chase menggunakan nama JP Morgan karena sudah dibeli ya. Semua nasabah daripada FRB ini akan menjadi bagian dari JP Morgan dan memiliki akses ke total deposito mereka yang diasuransikan oleh FDIC. Jadi semacam yang menjamin uang yang ada di bank-bank. FRB ini bergabung bersama Silicon Valley Bank dan Signature Bank menjadi bank yang kolaps di tahun 2023 ini. Tentu saja dengan adanya berita ini sebenarnya mereka memerlukan uang untuk membeli bank yang kolaps ini dan mungkin juga pemerintah Amerika Serikat harus mencetak uang lebih banyak lagi. Bukan hanya itu saja, di mana ini ada dari bendahara Amerika Serikat, ada kemungkinan di mana mereka harus menaikkan batas hutangnya menjadi lebih tinggi lagi, kemungkinan harus sebelum tanggal 1 Juni, karena tanggal 1 Juni ini bisa menjadi tanggal di mana kalau misalnya mereka tidak menaikkan batas hutang atau tidak berhutang lagi, maka mereka tidak bisa membayar gaji pegawai, obligasi atau kewajiban-kewajiban yang harus mereka bayarkan ya teman-teman. Ini juga menjadi alasan untuk pemerintah Amerika Serikat mencetak lebih banyak uang lagi. Dan ada koin yang menjadi spotlight selama 1-2 minggu ini yaitu koin PP di mana dia mengalami kenaikan yang gila-gilaan, naik puluh ribuan persen. Ada orang yang invest dalam jumlah sedikit dan uangnya itu menjadi jumlah yang sangat banyak sekali sekarang. Market cap-nya itu 500 juta sekarang. Dengan volume trading yang cukup besar,
Dan kondisi harga juga sekarang lagi parabolik ke atas, dalam waktu singkat bisa naik sekitar 4 kali lipat ke atas. Kalau misalnya teman-teman mau beli, ya sebenarnya tidak disarankan untuk membeli sekarang ya teman-teman, karena posisinya itu lagi naik. Lebih baik membeli setelah dia melakukan koreksi atau konsolidasi. Biasanya harganya itu akan lebih rendah daripada ini, tapi kita juga tidak tahu dia akan memuncak sampai mana ya teman-teman. Jadi tetap jaga money management-nya untuk koin PP ini. Menurut saya ini koin ini kedepannya itu bisa bagus ya kalau kita lihat animonya yang terjadi sekarang. Dan teman-teman bisa membeli koin ini itu di OKX, di mana mereka menyediakan PP per USDT dengan likuiditas menurut saya yang paling besar di antara exchange yang lainnya, karena OKX adalah exchange yang terbesar di antara yang ada di sini. Pilihan lain adalah dengan melakukan swap di Uniswap, tentu saja dengan biaya yang lebih besar ya. Karena berada di Ethereum mainnet dan kondisi sekarang banyak yang menggunakan jaringan tersebut untuk trading koin-koin seperti ini. Dan ada prediksi harga untuk SUI setelah launching di mana dia menggunakan fully diluted market cap sebagai perbandingannya, dan dia membandingkannya dengan Aptos, Solana, Near, Phantom, dan Polkadot. Saya akan membandingkannya dengan Aptos ya teman-teman, karena menurut saya ini mirip dengan itu. Harganya $1. Kalau dari analisa saya, kemungkinan dia bisa ke harga $2 per SUI-nya ya teman-teman. Koin SUI ini cukup menarik perhatian juga dan masuk ke dalam stakingnya di Binance. Jadi kalau teman-teman staking, kalau tidak salah, through USD, nanti akan bisa mendapatkan reward dalam koin SUI ini, selain kita melakukan pre-sale untuk mendapatkan koin SUI ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.